Lagi apa sih kok sibuk banget? Ini loh lagi nonton festival adu banteng, sampai ada yang nyungsep, seru banget. Ngomong-ngomong soal banteng, denger-dengar suara Ganjar Mahfud juga nyungsep di kandang banteng, diseruduk sama paslon sebelah. Ups. Sebelum bahas adu banteng lebih jauh, yuk tengok dulu hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 karena ini juga ada hubungannya dengan partai banteng dan kandangnya. Dari 6 lembaga survei yaitu Litbang Kompas, Carta Politika Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Poltreking Indonesia, dan Populus Center, diperkirakan Pilpres 2024 cuma berlangsung 1 putaran. Dari lembaga-lembaga survei tersebut, pertanggal 20 Februari 2024, suara Prabowo Gibran unggul 57-59%. Disusul Anies Muhaimin sebesar 25%, sedangkan Ganjar Mahfud di angka 16-17%. Nah, kalau real count sementara KPU per 20 Februari 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 72,52% menunjukkan Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan 58,68%. Disusul Anies Muhaimin dengan 24,25% dan Ganjar Mahfud dengan 17,7%. Widih, 02 betah banget ya bertengger di posisi paling atas. Berdasarkan hasil quick count itu, pasangan Prabowo Gibran sukses mendominasi di Jawa Tengah dan Bali, 2 provinsi yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau basis suara PDIP. Berdasarkan real count KPU per 22 Februari 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat, data suara masuk di Jawa Tengah 88,52% menempatkan Prabowo Gibran di posisi teratas dengan 52,95%. Disusul Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Muhaimin 12,67%. Sementara di Bali, data masuk 55,79% juga menempatkan pasangan Prabowo Gibran di urutan pertama dengan 52,7%, Ganjar Mahfud 44,87% dan Anies Muhaimin 3,6%. Nah, jika merujuk perolehan suara kewilayahan, Ganjar Mahfud juga terseok-seok di Solo yang selama ini menjadi lumbung suara PDIP. Kok bisa ya suara Ganjar Mahfud di kandang banteng mentok segitu aja? Padahal nih ya, kalau flashback Pilpres 2014 berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional KPU di Jawa Tengah, suara PDIP yang saat itu mengusung Jokowi dan Yusuf Kala menang dengan suara 66,65% dan rivalnya Prabowo Hatta memperoleh suara 33,35%. Sedangkan di Bali, Jokowi Yusuf Kala memperoleh 71,42% dan Prabowo Hatta di angka 28,58%. Pilpres 2019 pun sama. Suara PDIP yang mengusung Jokowi Ma'ruf unggul di Jawa Tengah dengan perolehan suara 77,29% dan Prabowo Sandiaga hanya 22,71%. Sementara di Bali, Prabowo Sandiaga juga kalah telak. Pasangan itu hanya memperoleh suara 8,32%, sedangkan Jokowi Ma'ruf memperoleh 91,68% suara. Kalau kata pengamat politik Adi Prayitno, migrasi pendukung loyal PDIP itu mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo yang bermanuver dalam Pilpres 2024. Kira-kira kubu 03 ketar-ketir nggak ya dengan anjloknya suara Ganjar Mahfud? Kalau Ganjar Pranowo justru santai menanggapi hasil hitung cepat beberapa lembaga survei.
Ganjar juga meminta pendukungnya buat sabar menanti penghitungan manual Pilpres 2024. Senada dengan Ganjar, Mahfud MD juga meminta semua pihak untuk menunggu hasil akhir yang diumumkan oleh KPU. Kuncinya, sabar ya Pak. Di sisi lain, hasil hitung cepat dan realcon pemilu legislatif menunjukkan PDIP unggul secara nasional, termasuk di wilayah-wilayah kandang banteng. Hal itu berbanding terbalik dengan perolehan suara Ganjar Mahfud yang ternyata justru berada di posisi buncit. Ada yang salah, menyimpang, atau memang takdir Tuhan? Bagi saya, satu-satunya cara yang bisa dijelaskan kepada publik kenapa Ganjar Mahfud ini kalah di kandang banteng, itu artinya pemilih dari PDIP itu tidak 100% mendukung Ganjar dan Mahfud. Dan bahkan bisa disimpulkan, sebagian besar pendukung PDIP dalam konteks Pilpres, mereka memilih calon yang lain, terutama Prabowo dan Gibran, karena faktor Jokowi. Karena harus diakui, pemilih-pemilih PDIP itu sebenarnya masih banyak yang sangat respect, masih banyak yang sangat suka dengan Jokowi. Oleh karena itu, ketika Jokowi teridentifikasi memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran, sebagian pemilih PDIP adalah mereka yang juga sebagian memilih Prabowo dan Gibran dalam konteks Pilpres. Bagi saya inilah yang kemudian menjelaskan kenapa misalnya Ganjar Mahfud itu di Jawa Tengah kalah, di Bali juga kalah, yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Sejumlah tokoh PDIP pun buka suara soal perbedaan hasil suara antara PDIP dengan suara Ganjar Mahfud di kandang banteng. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dari hasil hitung cepat Pilpres 2024. Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP FX Hadi Rutyatmo mengaku kecewa, namun lapang dada menanggapi perolehan suara sementara hasil hitung cepat Capres dan Cawapres. Sedangkan Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster memilih tak banyak berkomentar menanggapi hasil perhitungan sementara Pilpres 2024 di Pulau Dewata. Koster bilang, berdasarkan hasil hitung cepat raihan suara pasangan Ganjar Mahfud memang jauh dari target. Aduh, bakal ngos-ngosan gak ya kejar target? Merespon hasil yang tak menggembirakan itu, PDIP pun mengusulkan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud untuk membentuk tim khusus dalam menginvestigasi pemilu 2024. Mereka juga menyambut baik opsi kerjasama dengan Tim Hukum Nasional Timnas Anies Mohaimin untuk menggugat kecurangan Pilpres 2024. Hingga kini, mereka masih mengumpulkan bukti-bukti kecurangan sambil menunggu proses penghitungan suara resmi dari KPU. Lebih jauh, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang alias Oso memastikan pihaknya bakal membawa dugaan kecurangan Pilpres 2024 bersengketa ke Mahkamah Konstitusi. Deputi TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga menilai mengajukan sengketa Pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai koridornya. Tak tanggung-tanggung, TPN Ganjar Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui Bawaslu dan melapor ke pihak kepolisian apabila ada tindak pidana. Wah, panjang juga ya urusannya. Bagi saya, soal potensi gugatan hasil pemilu itu sangat terbuka dilakukan oleh paslon 1 dan 3. Kalau kita mendengar statement-statement mereka secara umum bahwa pemilu di 2024 ini ada indikasi kecurangan. Begitu banyak indikasinya, ada money politik tentang bansos yang dipolitisasi, mobilisasi aparatus kekuasaan politik dan seterusnya. Publik menunggu apakah dugaan-dugaan kecurangan itu bisa dibuktikan nantinya di Mahkamah Konstitusi, karena tentu siapapun berhak ingin tahu
bahwa memang pemilu 2024 ini penuh dengan kecurangan-kecurangan yang selama ini dinarasikan oleh kubu 1 dan 3. Satu hal yang pasti juga bahwa kalau kita bicara tentang kecurangan terkait dengan pemilu dari dulu sampai sekarang, yang paling sulit adalah bagaimana cara membuktikannya di Mahkamah Konstitusi. Kecurangan pemilu itu ibarat hantu. Sering kita bicarakan, diyakini keberadaannya, tapi ketika dibuktikan, dia tidak pernah ada dan tidak pernah nyata. Sulit dan sesulit-sulitnya. Mau kemana sih kok buru-buru banget? Aduh, mau nonton adu banteng langsung.